Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada. Pertama-tama izinkan saya atas nama Rama Mahardika, Prodi Hukum Universitas Cyber Muhammadiyah Angkatan ke-10, telah diberikan kesempatan pada saat ini untuk menyampaikan dan memaparkan mengenai bagaimana cara menghidupkan kembali Pancasila untuk menjawab krisis nilai di Indonesia. Untuk melakukan penguatan tersebut, sehingga dibutuhkanlah yang pertama dalam penguatan pendidikan Pancasila di lingkungan sekolah. Latar belakang pendidikan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional. Sejarah dan ideologi pemersatu. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan Pancasila itu sudah berakar pada sejarah perjuangan Indonesia dan kebutuhan nilai persatuan di masyarakat yang majemuk. Tujuan pendidikan Pancasila membentuk pemahaman ideologis dan sikap yang sesuai nilai Pancasila untuk kesadaran berbangsa dan bernegara. Tantangan dan relevansi modern. Pendidikan Pancasila itu penting sebagai benteng ideologis untuk menghadapi radikal dan budaya asing di era digital. Tujuan pendidikan Pancasila bagi peserta didik. Pembentukan karakter warga negara. Pendidikan Pancasila membentuk peserta didik untuk menjadi manusia beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Pengembangan berpikir kritis dan etis, di mana siswa diajak untuk menganalisis bagaimana penerapan nilai Pancasila secara kritis dan etis dalam situasi nyata kehidupan sehari-hari. Pembentukan karakter sosial. Pendidikan Pancasila mengajarkan toleransi, empati, dan solidaritas sosial untuk hidup harmonis dalam masyarakat majemuk. Apa manfaat pendidikan Pancasila di lingkungan sekolah? Di lingkungan sekolah yang harmonis, menjadikan pendidikan Pancasila menciptakan lingkungan sekolah yang tertib dan harmonis melalui nilai disiplin dan saling menghormati antar sesama. Sikap toleransi dan inklusivitas, di mana siswa dapat belajar untuk menghargai keberagaman dan bekerja sama tanpa diskriminasi untuk memperkuat persatuan. Pengurangan perilaku negatif. Nilai keadilan sosial mendorong siswa untuk mengurangi perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah, seperti beberapa kasus yang telah terjadi yang viral, siswa merudung siswa yang lainnya, siswa mengajak berkelahi gurunya dan melawan, sehingga budaya sekolah yang positif menghasilkan lingkungan yang kondusif, mendukung prestasi akademik dan perkembangan kepribadian yang seimbang. Internalisasi 5 sila Pancasila dalam aktivitas siswa. Nilai ketuhanan.
di mana siswa dapat menerapkan sikap saling menghormati antar pemeluk agama dan melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing tanpa memaksakan suatu kehendak apapun. Nilai kemanusiaan, perilaku empati dan tolong-menolong ditunjukkan dengan menolak kekerasan dan mendukung teman yang kesulitan. Nilai persatuan, kegiatan bersama seperti upacara bendera dan proyek kolaboratif memperkuat rasa kebersamaan antar siswa. Nilai kerakyatan dan keadilan sosial, demokrasi diterapkan lewat musyawarah dan pemilihan pengurus kelas yang adil dan transparan. Peran sekolah sebagai wahana penanaman nilai Pancasila, di mana penanaman nilai melalui kurikulum, sekolah dapat menanamkan nilai Pancasila secara sistematis melalui kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang terintegrasi. Budaya sekolah dan keteladanan. Budaya sekolah yang mencerminkan nilai Pancasila dan keteladanan guru menjadi contoh bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ekstrakurikuler dan sosial. Kegiatan ekstrakurikuler, upacara bendera, dan bakti sosial efektif untuk menjaga Pancasila dalam kehidupan siswa. Sekolah sebagai laboratorium sosial, di mana sekolah menjadi tempat siswa untuk menerapkan nilai-nilai ideologis Pancasila yang nyata secara konsisten dan terintegrasi. Pengaruh globalisasi dan teknologi terhadap nilai Pancasila, di mana globalisasi berdampak negatif sehingga globalisasi dan teknologi membawa nilai asing yang kadang bertentangan dengan budaya dan ideologi bangsa Indonesia, sehingga mempengaruhi bagaimana cara pola berpikir dalam mengambil sikap. Tantangan pendidikan karakter, sehingga siswa mudah terpengaruh tren global jika pendidikan karakter dan internalisasi nilai Pancasila yang lemah dalam penerapannya. Sehingga peluang teknologi untuk Pancasila dapat dimanfaatkan melalui teknologi digital sehingga dapat digunakan untuk mengajarkan Pancasila melalui media edukatif dan interaktif secara efektif. Peran guru dalam menanamkan nilai Pancasila. Keteladanan guru. Guru berperan sebagai teladan dengan sikap adil, jujur, dan menghargai perbedaan untuk membentuk karakter siswa. Pendekatan kontekstual. Guru mengaitkan materi Pancasila dengan kehidupan nyata melalui studi kasus dan diskusi reflektif agar siswa memahami nilai-nilai tersebut. Peran dalam ekstrakurikuler dan pembinaan karakter. Guru aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler yang mengintegrasikan pendidikan Pancasila dalam kehidupan sekolah secara menyeluruh. Peningkatan kompetensi guru. Peningkatan kesadaran dan kompetensi guru menjadi kunci keberhasilan pendidikan nilai Pancasila di sekolah. Solusi dan strategi penguatan pendidikan Pancasila, di mana metode pembelajaran inovatif menjadi metode seperti project based learning
role play, dan diskusi kelompok membantu siswa menginternalisasi nilai Pancasila secara aktif dan reflektif. Penguatan kurikulum dan guru. Integrasi nilai Pancasila dalam kurikulum dan pelatihan guru sehingga meningkatkan pemahaman dan keterampilan pendidikan karakter di sekolah. Dukungan ekosistem pendidikan. Keterlibatan sekolah, orang tua, baik dan masyarakat sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung penguatan pendidikan Pancasila secara menyeluruh. Pemanfaatan teknologi positif, di mana penggunaan platform digital untuk kampanye nilai kebangsaan dapat membantu strategi pendidikan Pancasila lebih efektif dan relevan dengan zaman. Solusi dan kesimpulan. Solusinya yang pertama, penguatan kurikulum dalam pendidikan sekolah. Yang kedua, guru menjadi suri teladan atau role model bagi siswa. Lakukan kegiatan yang berbasis karakter agar membentuk talenta-talenta siswa yang lebih mengerti dan memahami dan saling menghormati. Kesimpulannya, sehingga pendidikan Pancasila itu sangat penting sekali di sekolah, dan sekolah berperan utama dalam pendidikannya, sehingga perlu dilakukan implementasi yang berkelanjutan untuk menerapkan dan pemahaman tentang pentingnya pendidikan Pancasila di sekolah. Kata bijak. Pancasila tidak menyelamatkan Indonesia kalau hanya dihafal saja. Pancasila menyelamatkan Indonesia kalau dihidupkan kembali. Bagaimana caranya? Dan menghidupkannya dimulai saat kita berani pakai sila kedua untuk membela jurnalis, sila keempat untuk mengkritik MK, dan sila kelima untuk menyita aset koruptor. Demikianlah kesimpulan dan pemaparan yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Dengan berakhirnya kesimpulan tersebut, maka berakhir pula apa-apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.